Chapter 621 sampai chapter 630. Tanah padat di bawah kaki mereka, yang telah dibombardir oleh bom, hancur. Tanah dalam radius 50 meter amblas, dan sebuah lubang besar tercipta akibat hantaman Daiko Yanjin. Baili Changqing memblokir serangan Daiko Yanjin. Daiko Yanjin menyeringai di sudut mulutnya. Apakah hanya ini yang dapat kau lakukan? Kukira kau sangat hebat. Baili Changqing mengangkat satu tangan dan langsung memukul mundur Daiko Yanjin. Daiko Yanjin mundur 3 langkah. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tetapi kegembiraan. Akhirnya, dia benar-benar menemukan seseorang yang dapat menyaingi kekuatannya. Di balik layar, Wu Di menyilangkan lengannya dengan ekspresi keyakinan terhadap Baili Changqing. Baili Changqing tersenyum dan dengan bangga mengatakan, "Gelarku adalah tinju besi. Dalam hal kekuatan lengan, bahkan pemain setingkat kapten pun tidak dapat mengalahkanku." Mendengar itu, Daiko Yanjin tertawa. Dia merasa senang bertemu Baili Changqing. Hahaha, akhirnya ada lawan yang membuatku bersemangat. Daiko Yanjin dan Baili Changqing akhirnya bertemu lawan mereka. Keduanya adalah mutan yang mengandalkan kekuatan, pertempuran di antara mereka pasti sangat brutal. Mereka berdua sekarang berada di tengah-tengah dua kekuatan yang lebih kuat yaitu Zhang Yi dan Seiichiro Jinguji. Mereka berdua tahu bahwa ini bukanlah medan perang yang terbaik. Maka Daiko Yanjin melompat dan meloncat ke kejauhan. Pada saat yang sama, dia tidak lupa berbalik dan menatap tajam ke arah Baili Changqing. "Apa kau berani bertarung denganku?" ucap Daiko Yanjin. Perkataan ini merupakan undangan bertarung darinya untuk Baili Changqing. Baili Changqing mengerutkan kening dan kembali menatap Zhang Yi. "Kapten, aku." Sebagai salah satu petarung teratas tim Tengu, dia tidak berani meninggalkan formasi dengan mudah dan dia harus menunggu keputusan kaptennya. Mendengar itu, Zhang Yi mengangguk. "Pergilah." Bagi Zhang Yi, Daiko Yanjin perlu ditangani oleh Baili Changqing, karena di antara anggota tim Tengu, hanya Baili Changqing dan Liang Yu yang bisa melawan Daiko Yanjin. Setelah mendapat persetujuan Zhang Yi, Baili Changqing tidak ragu lagi, memegang tombak di tangannya, dan mengejar Dagong Yanjin seperti seekor harimau. Melihat pemandangan ini, Tsukamoto Nobunaga tidak menunggu lagi. Dia ingin memilih lawannya sendiri. Dengan mengenakan kimono putih, dia melompat turun dari bukit lalu mendarat di depan Zhang Yi dan yang lainnya. Matanya tidak pernah lepas dari Liang Yu dari awal sampai akhir. "Mau bertarung?" ucapnya bertanya pada Liang Yu. Semua prajurit di tingkat master memiliki insting yang kuat satu sama lain. Ini bukan pertama kalinya keduanya bertemu. Terakhir kali di kota Jiangning, jika Zhang Yi tidak menghentikannya, Liang Yu mungkin akan bertarung dengan Nobunaga. Pada saat itu, Liang Yu jelas bukan tandingan Nobunaga. Namun saat ini, hal itu belum tentu seperti itu. Nobunaga tidak mengatakan apa-apa, tetapi cara dia memandang Liang Yu berubah. Liang Yu memegang pedang Longming dengan satu tangan dan berkata pada Zhang Yi, "Aku pergi." Zhang Yi meliriknya, mengangguk, dan berkata, "Menanglah dengan cara apapun." Kalimat ini membuat Liang Yu terdiam sejenak. Dia mengerti apa yang dimaksud Zhang Yi. Liang Yu berbalik, berjalan, lalu dia mengayunkan Longming dan berkata, "Aku tahu." Dia dan Nobunaga saling menatap. Setelah beberapa saat mereka menentukan di mana tempat mereka akan bertarung, tempat yang tenang untuk berduel dengan cara para pendekar. "Di sana menyenangkan," ucap Nobunaga. "Ayo pergi," jawab Liang Yu. Mereka dengan cepat berlari dan menghilang dari medan perang. Selain mereka, yang lainnya tampaknya tidak memiliki rencana untuk bertarung satu lawan satu. Baik Zhang Yi maupun Seiichiro Jinguji. Mereka hanya punya satu pikiran di benak mereka. Membunuh lawan secepat mungkin dan dengan biaya seminimal mungkin dengan cara apapun. Zhang Yi mengangkat tangannya, memberi perintah kepada semua orang. Menyebar. Dengan cepat semua anggota tim Tengu segera menyebar ke segala arah. Di saat itu, dari atas bukit, anggota Eclipse Moon Kurosawa Akira bersiap menyerang. "Bos, aku duluan." Penembak berat Kurosawa Akira, anggota tim Eclipse, mengangkat meriam tangan hitam tebal di tangan kanannya. Dia bidik Zhang Yi di bawah dan menembak. Meriam tangan itu memadatkan seberkas cahaya besar dan melesat ke Zhang Yi. Tepat setelah tembakan itu di depan Zhang Yi membuka subruangnya. Dalam sekejap serangan itu langsung diserap dalam subruang Zhang Yi. Feng Huangyuan membentuk segel dengan tangannya dengan cepat kemudian mengeluarkan jimat 9 kertas sekaligus. Dia berteriak, "Pergi!" Segera setelah itu, asap mengepul, dan 9 Shikigami anjing iblis penghancur diri keluar dan menerjang Zhang Yi. Sama seperti sebelumnya, Zhang Yi membuka subruangnya untuk menyerap 9 anjing itu. Feng Huangyuan tersenyum dan berkata, "Ada batas kemampuannya untuk menggunakan subruang. Jika energinya kelebihan beban, kemampuannya tidak akan berguna. Aku tidak percaya kalau bisa anjing iblis penghancur diri ini tidak dapat menghancurkanmu. Hancurkan mereka untukku." Feng Huangyuan sekali lagi menempelkan jari telunjuk dan jari tengahnya, mendekatkannya ke bibir untuk meledakkan anjing penghancur diri. Zhang Yi tersenyum. "Kecerdasanmu masih kekurangan satu informasi penting, yaitu aku bisa memantulkan semua serangan fisik, dan ledakan juga merupakan jenis serangan fisik.
Zhang Yi mengangkat tangannya dan membuka portal dimensi. Semua energi anjing iblis penghancur diri yang awalnya diserapnya, dan terkurung kini keluar karena Zhang Yi membuka portal dimensi. Ledakan itu seperti sinar energi besar yang menyembur ke arah puncak bukit. Feng Huangyuan panik, dia berteriak. Oh tidak, ini lebih dari 500 ton bom TNT. Dengan cepat Seiichiro Jinguji berdiri di depan semua orang untuk menghalau ledakan itu. Saat itu gelombang energi besar meledak di puncak bukit, tetapi Seiichiro Jinguji mampu menahannya semua itu dengan kemampuannya. Zhang Yi mengembalikan kekuatan anjing iblis penghancur diri milik Feng Huangyuan. Ini menunjukkan bahwa mereka membuat kesalahan besar dalam menilai kemampuan Zhang Yi. Seiichiro Jinguji jatuh, lalu bangkit kembali. Kami membuat kesalahan besar dalam menilai kemampuan Zhang Yi. Dia bukanlah tangki air yang akan meledak jika menghabiskan cukup banyak energi. Sebaliknya, ini adalah pegas yang memerlukan sejumlah besar energi untuk disuntikan sekaligus, agar dia bisa memantulkannya karena besarnya tekanan yang diberikan padanya. Feng Huangyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memegangi dahinya. Apakah ini pertahanan legendaris nomor 1? Sungguh memusingkan. Tidak peduli apapun jenis kekuatan supernya, asalkan dikembangkan secara ekstrim, maka akan menunjukkan kekuatan besar. Yang difokuskan Zhang Yi bukanlah menyerang, tetapi bertahan. Terutama setelah melihat banyak orang mutan kuat yang sudah mati, dia menjadi lebih bertekad dalam memperkuat pertahanannya. Seiichiro Jinguji berkata dengan suara yang dalam. Dia melirik Satoru dan Mayumi Takeuchi. Hanya aku satu-satunya yang bisa menghadapi orang ini, kalian hadapi yang lain. Satoru, kau lindungi Mayumi. Satoru mengangguk, jangan khawatir, bos. Aku akan melindungi Nona Mayumi bahkan jika aku mati. Setelah itu dia mengaktifkan kemampuannya dan memanggil sesosok penjaga dengan jubah hitam. Seiichiro Jinguji menoleh untuk melihat Zhang Yi di medan perang, mengangkat tangannya lalu menunjuk ke arah Zhang Yi. Garis-garis darah mengalir di tubuhnya semerah darah. 10 manik darah merah terang muncul dari ujung jarinya dan melesat ke arah Zhang Yi. Kalau begitu, terimalah ini. Ke-10 manik-manik darah itu berbentuk bulat, dan masing-masing manik-manik tersebut memiliki garis-garis aneh. Namun saat di udara, ia tiba-tiba berubah menjadi 10 burung gagak api. Melihat Seiichiro Jinguji mengambil tindakan secara langsung, mata Zhang Yi menjadi sangat serius. Dia mempelajari beberapa kemampuan Seiichiro Jinguji dari informasi yang dikirim kembali oleh Deng Shentong sebelum dia mati. Akan tetapi, itu tidak semuanya. Begitu pula dengan Seiichiro Jinguji yang belum sepenuhnya memahami kemampuannya. Oleh karena itu, jika keduanya bertarung sampai mati, sulit diketahui dengan jelas siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang. Tapi Zhang Yi tidak bisa lari, karena jika dia lari maka yang lain akan mati. Portal dimensi, teriak Zhang Yi mengaktifkan kemampuannya. Zhang Yi hanya bisa melawan. Kali ini dia tidak menggunakan subruang. Dia memilih membuka portal dimensi dan berteleportasi ratusan meter jauhnya dalam sekejap. Setelah berteleportasi, para burung gagak api itu tetap mengejarnya. Sepertinya jika burung gagak api ini tidak dibunuh, mereka akan terus menyerang. 10 burung gagak api membentuk sangkar besar di udara, menghalangi semua arah yang dapat ditempuh Zhang Yi untuk melarikan diri. Zhang Yi mengeluarkan 2 pistolnya, mengarahkannya ke gagak api dan mulai menembak. Karena Amo asal bisa menembus kekuatan super, ia juga pasti memiliki kemampuan tertentu untuk menahan burung gagak api ini, pikir sambil terus menembaki. Seperti yang dia kira, Amo asal memang berefek pada gagak api itu. Dan beberapa sudah musnah. Setelah itu, 3 gagak api mencoba menyerangnya dari 2 arah. Dengan cepat Zhang Yi membuka sanruangnya. 3 gagak itu meledak di dalam subruang. Tapi karena gagak itu tercipta dari api burung phoenix, dan darah Seiichiro Jinguji, api itu tidak mudah padam. Dan darah Seiichiro Jinju itu adalah racun merusak ruang dimensinya. Perasaan yang sangat tidak nyaman muncul dalam hati Zhang Yi. Dia menggertakkan giginya. Apa-apaan ini? Mengapa mereka terasa mirip dengan racun supernatural? Mereka bisa merusak subruang, dan aku tidak bisa mengeluarkannya. Untungnya, subruangku cukup besar, dan gagak api tidak cukup kuat untuk menghancurkannya sepenuhnya. Tapi jika total kekuatannya sampai batas tertentu, subruangku tidak akan bisa dibuka sama sekali. Aku tidak bisa lagi memasukkan hal seperti itu ke sana. Setelah selesai dengan para gagak, Zhang Yi kemudian menatap Seiichiro Jinju dan menembaknya dengan amo asal dan mengkombinasikannya dengan akselerasi 20 kali. Seiichiro Jinguji tidak berani menerima peluru Zhang Yi. Dengan cepat dia menghindari peluru yang kecepatannya puluhan kali lipat kecepatan suara itu. Zhang Yi memanfaatkan kesempatan ini dan menekan tombol di pergelangan tangannya. Seragam tempur tingkat kapten yang dibuat khusus oleh keluarga Deng tiba-tiba menonjol di punggungnya, dan 2 perangkat pendorong yang kuat muncul di punggungnya. Untunglah, aku meminta Deng Yuanbo untuk membuatkanku seragam tempur tingkat kapten, yang memberiku kemampuan untuk terbang, dan dikombinasikan dengan subruang. Aku bisa menciptakan titik pandang untuk diriku sendiri, dan aku bisa melakukan tembakan jarak jauh dalam skala besar. Seiichiro Jinguji menatap langit dengan takjub. Bajingan ini,
Kenapa dia terbang tinggi? Tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa melompat dan menyerang Zhang Yi di udara. Setelah itu, Seiichiro Jinguji tersenyum jahat. Jika kau tidak turun, aku akan membunuh semua rekan setimu yang kau sayangi. Seiichiro Jinguji berlari ke arah anggota tim Tengu lain mencoba mengubah targetnya untuk memaksa Zhang Yi turun. Kalian pasti bingung kenapa Baili ada di sini lagi padahal tadi sudah Baiwan sama Daiko Yanjin. Yah, itu karena timeline-nya di komiknya gak ngurut, guys jadi kebalik-balik kayak gitu. Zhang Yi yang berada di udara, menatap ke bawah. Manusia di bawah kakinya sekecil semut. Dia kemudian membuka subruang tepat di bawah kakinya. Jadi, bahkan jika ada orang yang mencoba menembaknya dengan senjata api, semua itu akan terserap ke dalam air subruangnya. Zhang Yi menatap ke atas bukit, matanya melirik ke sana kemari mencari target, dan tiba-tiba dia menangkap sasaran yang sangat menakjubkan, yaitu Mayumi Takeuchi. Zhang Yi menyeringai, ketemu kau. Mayumi Takeuchi memiliki kemampuan untuk membantu orang melihat masa depan. Itulah sebabnya ketika Deng Shentong bertarung melawan Seiichiro Jinguji. Meskipun Seiichiro Jinguji kehilangan kelima inderanya, ia masih mampu menangkap posisi dan sudut serangan Deng Shentong secara akurat. Dengan kata lain, jika kau ingin membunuh Seiichiro Jinguji, kau harus membunuh Mayumi Takeuchi terlebih dahulu. Zhang Yi kemudian mengeluarkan senjata panjang dan besar, penembak jitu eksklusifnya, Lei Shu. Ronin, aku akan membunuh Miko Emu. Zhang Yi berkata sambil tersenyum. Seiichiro Jinguji yang awalnya berencana untuk membunuh anggota tim Tengu. Tetapi setelah mendengar perkataan Zhang Yi, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tanpa kemampuan darah milik Mayumi Takeuchi, kekuatan tempurku akan menurun. Pikirnya sambil mengertakkan gigi. Jika itu terjadi, siapapun pun yang setingkat kapten bisa membunuhku dengan mudah. Di antara informasi yang didapatnya, memang ada hal seperti itu. Zhang Yi adalah seorang penembak jitu dengan kemampuan menembak jitu jarak jauh super. Karena kemampuannya, Mayumi Takeuchi harus muncul di dekat medan perang. Baru saat itulah dia dapat menerapkan kemampuan darahnya ke Seiichiro Jinguji. Jika bukan karena ini, dia tidak akan pernah membiarkan Mayumi Takeuchi muncul di medan perang. Seiichiro Jinguji ragu-ragu sejenak. Zhang Yi tidak dapat membunuhnya, tetapi dia dapat membunuh Mayumi Takeuchi. Dia harus berpikir jernih tentang konsekuensinya. Haruskah aku menyelamatkannya sekarang? Jika aku menyelamatkannya, aku akan kehilangan kesempatan emas ini untuk membunuh seluruh tim Tianshan. Apa yang harus kulakukan? Pikir Seiichiro Jinguji bingung karena gertakan Zhang Yi. Segera setelah itu, keraguan Seiichiro Jinguji menghilang, karena Feng Huangyuan datang bersama Shikigaminya. Dia berdiri di atas punggung Shikigaminya yang kemarin warna hijau, tiba-tiba sekarang jadi merah. Dia kemudian berkata, kita tidak bisa membuang-buang waktu di sini. Ayo kita tunggangi burung ini dan membunuhnya. Seiichiro Jinguji tidak berkata apa-apa, dan langsung melompat ke punggung Shikigami burung itu. Segera Shikigami itu terbang ke atas langit, di atas sana Seiichiro Jinguji berteriak mengaktifkan kemampuannya, dia menyemburkan darah dan manik dari ujung jarinya. Lalu manik itu berubah menjadi puluhan gagak api merah terang, dan langsung menyerbu Zhang Yi. Zhang Yi merasa marah karena gertakannya tidak berpengaruh. Baiklah, karena ancaman tidak ada gunanya, mari kita lihat siapa yang lebih kejam. Apa kau benar-benar mengira aku tidak bisa marah? Bukan. Neon kecil, kau lihatlah ini dengan jelas. Zhang Yi mengangkat senapan runduk antimaterial dengan laras tebal dan panjang diarahkan ke Mayumi Takeuchi yang berada lebih dari 3.000 meter jauhnya. Dia mengaktifkan kemampuannya dan mengkombinasikannya dengan kemampuan lain. Kecepatan 20 kali lipat dimulai. Akurasi presisi dimulai. Puluhan gagak api menyerang portal dimensi milik Zhang Yi. Dia mengabaikannya dan menarik pelatuk di tangannya. Deru senapan runduk berukuran itu meledak di udara, bagaikan ledakan guntur. Pada saat yang sama, Satoru sudah lama mengetahui bahwa tembakan ini akan datang. Dia mengangkat tangannya, dan sosok berjubah hitam segera berbaris di depan Mayumi Takeuchi. Boneka, maju! Sosok itu adalah 10 boneka mutan, semuanya adalah mayat hidup yang diciptakan Satoru setelah membersihkan otak mereka. Semasa hidup mereka adalah mutan yang sangat kuat. Bahkan setelah kematian, sel-sel mereka yang bermutasi tetap aktif dan masih bisa menggunakan kekuatan mereka selama hidup. Namun,
ke-10 boneka mutan yang berdiri di depan Mayumi Takeuchi. Hanya dengan satu peluru, ke-5 boneka mutan di depan langsung ditembus. 5 boneka itu tidak bisa menahan tembakan Zhang Yi, dan ammo asal itu terhenti di boneka ke-6. Satoru panik dan berkata, "Apa peluru ini sekuat itu?" Zhang Yi dengan cekatan mengganti amunisi lagi. Kini, baginya, menggunakan senjata api sudah menjadi memori otot, tanpa perlu berpikir tangannya bergerak sendiri. Untungnya, aku membagi ruang menjadi 10.000 blok terlebih dahulu, jadi aku hanya perlu menggunakan sebagian kecilnya untuk menahan racun supernatural dari api neraka. Ucap Zhang Yi setelah gagak api Seiichiro Jinwuji menerobos masuk ke dalam subruang. Satoru melihat Zhang Yi mengganti amunisi, dia menyadari kalau Zhang Yi akan menyerang lagi. Satoru segera mengerti bahwa Mayumi Takeuchi pasti akan terbunuh oleh peluru berikutnya. Gawat, Zhang Yi benar-benar bisa membunuh Mayumi kali ini. Satoru berteriak, "Bos!" Mendengar itu, Seiichiro Jinwuji awalnya ingin menyalakan api Karma Phoenix untuk menghancurkan Zhang Yi, tetapi tiba-tiba ia berhenti. Dia meminta Feng Huangyuan mengendalikan Shikigami burung untuk bergerak cepat ke depan untuk menahan ammo asal dari Zhang Yi. Dengan cepat Zhang Yi menarik pelatuk senapannya. Karena bantuan Mayumi Takeuchi, Seiichiro Jinwuji yang dapat memprediksi waktu 5 detik ke depan, telah melihat masa depan kematian Mayumi Takeuchi dan jalur pelurunya. Dia berdiri di jalur peluru dan menghentikan ammo asal itu dengan tubuhnya. Sebuah lubang berdarah muncul di dadanya. Zhang Yi mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke kepala Seiichiro Jinwuji. "Jika aku tak bisa mengalahkanmu, tapi apa kau tidak berpikir aku tidak bisa membunuh kelemahanmu?" Senyum sinis muncul di sudut mulut Seiichiro Jinwuji. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba merasa pusing. "Sial, ada yang tidak beres," pikirnya setelah merasakan ada yang salah dengan tubuhnya. Tak lama kemudian, dia menyadari apa yang telah terjadi, lalu memukul kepalanya sendiri dengan keras untuk membunuh dirinya sendiri. Api merah menyala dan dia terlahir kembali. Zhang Yi tersenyum dan berkata, "Sayang sekali, itu ketahuan. Aku pernah berpikir untuk menggunakan obat bius untuk membiusmu lalu menyegelmu, tapi aku tidak menyangka kau akan begitu waspada dan langsung membunuh dirimu sendiri." Zhang Yi mengangkat senjata di tangannya dan membidik Seiichiro Jinwuji lagi. Seiichiro Jinwuji tidak dapat menghindari peluru ini, dia bisa saja menghindar, tetapi Mayumi Takeuchi di belakangnya tidak bisa. "Sepertinya kau benar-benar takut orang di belakangmu akan mati." Zhang Yi tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Seiichiro Jinwuji hanya dengan senjata di tangannya, karena itulah dia mengincar Mayumi. Seiichiro Jinwuji tidak berani meninggalkan Mayumi Takeuchi dan datang untuk membunuh Zhang Yi dengan segala cara. Sekalipun dia memiliki keberanian seperti itu, dia tidak akan pernah mampu melakukannya dalam waktu singkat. Lagi pula, prasyarat untuk membunuh Zhang Yi adalah dengan sepenuhnya menghancurkan subruang Zhang Yi. Dia menggerakkan giginya dan mengumpat, "Brengsek!" Pada saat yang sama, Feng Huangyuan kemudian memikirkan sebuah solusi. "Jinwuji, kemampuan serangan Zhang Yi tidak kuat. Aku akan memblokir serangannya, dan kau pergi dan bunuh dia." Dia memanggil Shikigami kera raksasa dan memintanya untuk membawanya kembali ke Mayumi Takeuchi. Dengan cepat kera raksasa itu melompat di dekat Mayumi Takeuchi. Segera setelah sampai, Feng Huangyuan melemparkan jimat Shikigami ke arah Mayumi Takeuchi. "Jinwan, maju!" Dengan cepat jimat itu berubah menjadi kera raksasa, merapat dan saling mentupi Mayumi Takeuchi. Kera raksasa adalah perwakilan kekuatan di antara para Shikigami. Dia memiliki fisik terkuat dan kemampuan bertahan terbaik. Sekarang Seiichiro Jinwuji tidak lagi mengkhawatirkan keselamatan Mayumi Takeuchi, jadi dia bisa fokus menyerang Zhang Yi.
Seiichiro Jinguji kemudian menggigit tangannya, menyebabkan pembuluh darah pecah dan sejumlah besar darah berhamburan di udara. Seiichiro Jinguji berteriak, "Taklukkan api iblis, bunuh 3.000 burung gagak." Darah-darah itu kemudian berubah menjadi burung gagak yang menyala-nyala dan memenuhi langit. Kawanan besar burung gagak itu bergerumun dan menyerang Zhang Yi. Mata kanan Zhang Yi memancarkan cahaya putih lalu dia mengaktifkan kemampuannya. "Kamui!" Ruang di depan Zhang Yi langsung terdistorsi, dan kemudian ruang ratusan meter di depan menjadi bersih. Semua gagak api yang menyerang Zhang Yi hancur berkeping-keping, tidak meninggalkan apapun. Setelah Zhang Yi berhasil menghancurkan semua gagak api, Seiichiro Jinguji, Satoru, Feng Huangyuan dan Seiichiro Jinguji mencoba melindungi Mayumi Takeuchi. Karena semua yang terjadi mereka tahu, kalau serangan sniper Zhang Yi sangatlah menakutkan, jadi mereka tidak bisa meninggalkan Mayumi Takeuchi untuk menyerang Zhang Yi. Bahkan setelah mereka bersatu ditambah dengan Seiichiro Jinguji yang menerima kemampuan darah dari Mayumi Takeuchi, mereka hanya berakhir seri dengan Zhang Yi di medan perang. Di udara, Zhang Yi tersenyum dan berpikir dalam benaknya, sekarang aku menahan 2 petarung terkuat Eclipse Moon sendirian. Pada tingkat ini, dia melirik ke bawah ke arah Bailey Changqing yang sedang bertarung. Selama anak buahku bisa menahanan anggota Eclipse Moon lain dan para bajak laut, kita seharusnya bisa bertahan sampai pasukan Samsara tiba. Pada saat ini, dia sedang ditatap oleh Seiichiro Jinguji. Seiichiro Jinguji tidak punya kesempatan untuk mengambil tindakan terhadap anggota tim Tengu lainnya, dan begitu pula Zhang Yi. Saat para master bertanding, gangguan apapun akan menciptakan peluang bagi lawan, dan itu bisa berakibat fatal. Di sisi Bailey Changqing, setelah bertarung dengan Bailey Daiko Yanjin, dia menyadari dia tidak akan bisa membunuhnya jika tidak mengambil tindakan berani. Bailey Changqing segera mengambil senyawa nomor 5 yang selalu dia bawa untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Tanpa mengalihkan pandangan dari Daiko Yanjin, Bailey Changqing menelan senyawa nomor 5 yang berbentuk pil. Dengan senyawa nomor 5 yang memiliki manfaat membakar nyawa dalam waktu singkat untuk meningkatkan efektivitas tempur, dia berharap bisa membunuh Daiko Yanjin. Segera setelah itu, tubuh Bailey Changqing dipenuhi kekuatan, memancarkan aura yang menggetarkan. Udara di sekitarnya bertiup kencang. Sekarang dia seperti Son Goku dalam mode Super Saiyan. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, "Mati." Begitu Bailey Changqing selesai mengatakan itu, sosoknya tiba-tiba muncul di depan Daiko Yanjin. Saking cepatnya itu, seakan-akan dia telah berteleportasi ke sana. Tendangan lurus sederhana dilancarkan ke kepala Daiko Yanjin. Daiko Yanjin terkejut. Dia terlempar puluhan meter jauhnya. Tubuhnya yang besar terseret di tanah sebelum akhirnya berhenti. Daiko Yanjin tiba-tiba menyadari apa yang telah dilakukan Bailey Changqing. Dia berteriak dengan marah. "Kau pakai doping, itu curang." Bagi seorang pegulat sumo, menggunakan doping adalah tindakan yang sangat memalukan. Yang membuatnya semakin marah adalah sebagai seorang Ronin. Dia tidak memiliki produk berteknologi tinggi untuk meningkatkan kekuatannya. Bailey Changqing berkata dengan dingin, "Ini adalah medan perang." Dia melompat untuk menyerang Daiko Yanjin lagi. "Medan perang, itu berarti kami harus membunuhmu." Daiko Yanjin mengangkat tombaknya untuk menghalau serangan Bailey Changqing. Namun serangan itu terlalu kuat untuknya. Dia terlempar beberapa meter jauhnya, rahangnya gemetar. Ini pertama kalinya, dia merasakan dia kalah dalam hal kekuatan. "Sialan, aku benar-benar kalah dalam pertarungan kekuatan," pikir Daiko Yanjin berkeringat dingin. Bailey Changqing memegang tombaknya dan berlari di atas salju. Ujung tombak yang tajam itu terserat dan membuat kerusakan di tanah sepanjang dia berlari. "Kalian orang negara Neon suka mempelajari segala hal dari negara kami. Dan bahkan ada seseorang seperti Honda Tadakatsu yang meniru Lubu, jenderal terbaik di Three Kingdom. Sungguh konyol, hari ini aku akan menunjukkan padamu seperti apa seorang komandan militer." Bailey Changqing menekan dan memukulinya, namun tidak dapat membunuhnya dengan cepat, karena kulitnya yang kasar dan dagingnya yang tebal. Meski begitu dia harus terus menyerang. "Sebelum efek senyawa nomor 5 berakhir, aku harus menghancurkan Ronin ini secara langsung. Jika efeknya hilang dan pasukan Samsara belum datang, aku akan mati,"
pikir Bai Li Changqing sambil terus menyerang dengan sangat cepat sampai tombaknya terlihat seperti cambuk yang terus menghantam tubuh Daiko Yanjin. Di medan perang utama, duel antara Zhang Yi dan Seiichiro Jinguji masih menjadi fokus perhatian semua orang. Semua orang tidak punya waktu untuk memperhatikan tempat ini, tetapi mereka tidak berdoa untuk pemimpin mereka masing-masing. Karena kegagalan salah satu di antara mereka, Zhang Yi atau Seiichiro Jinguji, akan secara langsung mengubah keseimbangan seluruh medan perang. Inilah kemampuan mutan papan atas untuk mendominasi medan perang. Di atas udara Zhang Yi melirik pertarungan Xiao Honglian, dan yang lainnya melawan para bajak laut. Tampaknya Bai Li Changqing juga sudah menahan sebagian besar kekuatan tempur Eclipse Moon. Yang terpenting sekarang adalah kelompok bajak laut yang sedang bersatu untuk dan dilawan oleh pasukan lain. Koalisi kota Tianhai, Xiao Honglian, Xingtian, dan yang lainnya, bersama dengan Paman Yu dan Fatishu, menguasai ketinggian yang memerintah. Xiao Honglian dan Xingtian saling berpandangan. Xiao Honglian berkata, "Kita tidak bisa masuk ke medan pertempuran terdepan. Jadi kita bantu saja Zhang Yi dan yang lain menghadapi prajurit-prajurit lain di pinggiran." "Itu sesuai dengan kuharapkan," jawab Xingtian. Kekuatan mereka tidak dapat mencapai tingkat tim investigasi atau Eclipse, mereka tahu itu. Namun jika melawan bajak laut, masih tidak tahu siapa yang menang. Xingtian memegang tombaknya dan mengaktifkan kemampuannya, tentara Xingtian. Lapisan cahaya merah muncul dari tubuh Xingtian, diikuti dengan para bawahannya. Ini membuktikan kemampuan tentara Xingtian telah diberikan pada ratusan orang di sekitarnya. Segera setelah itu Xiao Honglian mengangkat tangannya memberi perintah agar pasukannya menembak serempak. "Bunuh!" teriak salah satu tentara sambil menembak pasukan bajak laut. Sayangnya tembakan mereka tidak terlalu memberikan pengaruh. Tiba-tiba suara Paman Yu terdengar dari belakang mereka. "Semuanya minggir." Paman Yu mengenakan kostum yang aneh sekali. Sebenarnya daripada menyebutnya kostum, lebih baik menyebutnya berbagai senjata api berdaya rusak tinggi yang dirangkai menjadi satu, sehingga membentuk sebuah baju zirah yang amat berat dan dahsyat. Itu adalah setelan lapis baja hitam, dengan 2 meriam gatling di lengan, meriam mini di bahu, dan 4 senapan mesin cepat di pinggang. Paman Yu berteriak, "Fatishu!" Ini bukan pertama kalinya mereka berdua bekerja sama. Mereka diam-diam telah menyiapkan ini sejak lama. Fatishu segera mengaktifkan kemampuannya, badai salju. Meskipun kemampuan Fatishu tidak mematikan, namun cukup untuk menyebabkan kebingungan besar bagi lawan dan mengganggu penglihatan mereka. Segera setelah itu Paman Yu menembak secara membabi buta. Meskipun bukan ammo asal, senjata termal masih sangat mematikan bagi bajak laut biasa dan mutan tingkat rendah. Lebih parahnya lagi, itu adalah senjata dan perlengkapan yang sangat dahsyat. Dengan bantuan kemampuan Fatishu, para bajak laut di tengah badai salju tidak bisa melihat apa-apa, bagaikan domba yang menunggu untuk disembelih. "Apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa melihatnya? Siapa yang menembak sebrutal ini? Jangan tembak aku!" Teriakan panik para bajak laut yang mencoba menyerang terdengar di dalam badai. Paman Yu meraung marah, "Ah, mati!" Tembakan Paman Yu menghujani para bajak laut. Tubuh mereka ditembus tanpa ampun oleh peluru berenergi tinggi, dan dalam sekejap mata, sejumlah besar bajak laut mati. Di atas udara Zhang Yi melihat kejadian itu. Dia tersenyum dan sebuah ide jahat muncul di benaknya. Karena terlalu sulit untukku membunuh Daiko Yanjin dan Kanute dengan senapan runduk, maka lebih baik untuk menembak mereka secara langsung saat mereka sedang bertarung. Zhang Yi mengganti senjatanya dengan 2 pistol kembar. Bunuh mereka tanpa mereka sadari. Pikir Zhang Yi lalu mengarahkan 2 pistol itu ke arah Daiko Yanjin yang sedang bertarung dengan Bai Li Changqing. Seiichiro Jinguji tiba-tiba tersenyum jahat. "Mari lihat yang lebih cepat. Kau yang menembak mereka sampai mati, atau aku yang membunuh kedua wanita yang mengikutimu itu?" Ucap Seiichiro Jinguji mencoba mengancam Zhang Yi. Zhang Yi merasa marah. Baginya, sama sekali tidak boleh ada seorang pun yang menyentuh orang-orang di sekitarnya. Akan tetapi sekarang dia di medan pertempuran, dia tidak bisa menunjukkan kemarahannya. Karena jika dia menunjukkan kemarahan, Seiichiro Jinguji akan menjadikan hal itu sebagai celah untuk menyerang Zhang Yi. Zhang Yi melirik Liang Yu dan berkata dengan tenang, "Kau ingin melakukan sesuatu pada mereka?" Dia tersenyum dan melihat ke arah Mayumi Takeuchi.
Apa kau tidak mau melindungi orang yang di sana? Senyum di bibir Seiichiro Jinguji menghilang. Mayumi Takeuchi bukan hanya rekan baginya, tetapi juga inti kekuatan tempurnya. Kau pikir kau bisa melewatiku? Zhang Yi menatap Seiichiro Jinguji dan berkata, tidak ada yang tahu jika tidak mencobanya. Seiichiro Jinguji terdiam. Pada saat ini, dia sedang menimbang untung ruginya. Apakah dia akan mengambil risiko atau tidak? Akan tetapi, dia tidak ingin kalah dalam peruntungan. Jika dia kehilangan Mayumi Takeuchi, dia akan kehilangan segalanya. Dia tidak akan lagi menjadi mutan tingkat atas dan hanya menjadi mutan tingkat delta biasa. Di medan pertempuran yang lain, Liang Yue dan Tsukamoto Nobunaga bertarung dengan sengit. Mereka berdua adalah seorang master dan ahli ilmu pedang. Pedang Tsukamoto Nobunaga adalah pedang terkenal yang memiliki sejarah yang sangat gemilang di negara Neon. Sedangkan senjata Liang Yue adalah pedang Longming yang terbuat dari logam adaman yang dibuat dengan teknologi modern. Meski terlihat setara dengan pedang Nobunaga, berat pedang itu 2 kali lebih berat. Dalam sejarah negara Tiongkok, pedang merupakan senjata yang digunakan untuk menkil di medan pertempuran. Semua orang mengenakan baju besi di medan pertempuran. Jadi sebuah pedang harus memiliki bobot yang sesuai agar bisa memberikan dampak rusak. Bagi para prajurit negara Neon, duel prajurit, duel 1 lawan 1 telah populer sejak zaman kuno. Oleh karena itu, mereka lebih memperhatikan bobot senjata yang ringan. Pisau yang terlalu berat akan memperlambat kecepatan mereka. Mereka terus bertukar serangan, benturan pedang terdengar di tengah salju. Setelah beberapa waktu, Liang Yue berhasil mengungguli Nobunaga. Tebas Liang Yue memotong pergelangan tangan Nobunaga. Liang Yue menguasai semua jenis seni bela diri, tidak terbatas pada seni bela diri negaranya sendiri. Jujitsu, Krav Maga, Muay Thai, dan yang lainnya. Dia pandai menggabungkan semua itu, terlebih jika dalam seni pedang yang digunakan Nobunaga, dia sudah mempelajari itu selama 15 tahun. Setelah tangannya terpotong, Nobunaga tidak panik ataupun kesakitan, dia dengan tenang mengambil pedang dari potongan tangannya. Meski darah mengalir di tangannya, dia mengangkat pedang itu dan berkata, para ahli bela diri dari negara Tiongkok yang pernah kutemui sebelumnya semuanya hanya penipu yang tidak kompeten. Aku sangat beruntung bisa bertemu denganmu hari ini. Liang Yue memegang Longming di tangannya dan berkata dengan tenang, bertemu denganku adalah kemalanganmu. Salah satu dari mereka adalah seorang fanatik bela diri, dan yang satunya lagi adalah seorang jenius bela diri yang telah berlatih bela diri sejak kecil. Mereka berdua jago menggunakan pedang, jadi setelah mereka bertemu, pertarungan mereka sudah pasti sangat sengit. Setelah dilatih dengan teknologi tinggi oleh keluarga Deng, kekuatan Liang Yue kini telah sepenuhnya mencapai tingkat wakil kapten. Dia tidak mempunyai kemampuan lain, selain hanya memperkuat kelima inderanya dan kemampuan fisiknya. Jika orang lain, dia mungkin akan menjadi mutan tingkat delta yang cukup bagus. Namun bagi seorang ahli bela diri, ini merupakan kemajuan yang sangat besar. Mereka berlari cepat ke depan, menerjang satu sama lain. Setelah ketenangan sebelumnya, pertarungan mereka kembali sengit dan tidak kalah dari ronde sebelumnya. Bunyi benturan pedang kembali terdengar di tengah salju. Percikan-percikan api kecil terlihat di antara benturan pedang itu. Di sisi lain, pertempuran sengit terjadi di mana-mana. Kecuali pertempuran antara Zhang Yi dan 3 kekuatan utama lainnya, pertempuran di tempat lain bahkan lebih kacau. Anggota tim Tengu yang dipimpin oleh Wudi dan Yehe bertanggung jawab untuk memecahkan banyak anggota bajak laut Tianlong dan Eclipse. Yang Xin menunggangi Hua juga berada dalam kelompok pertempuran di sini. Skuadron keempat Kanute memang memiliki efektivitas tempur yang baik dan kekuatannya sendiri sebanding dengan wakil kapten tim investigasi. Walaupun begitu, kekuatan Kanute sendiri tetaplah menakutkan. Kanute berlari mengelilingi tim Tengu dengan cepat membuat Wudi dan yang lainnya kesulitan menyerang. Wudi merasa kesal, sial. Dia bergerak terlalu cepat, kita tidak bisa menyerangnya. Yang Xin membelai kepala Hua lalu berkata, Hua, prediksi posisinya. Aku akan menangkap menahan gerakannya. Mata Hua menatap tajam ke bawah. Ikan yang besar sekali, mungkin itulah yang dia pikirkan. Kucing secara alami sensitif terhadap ikan, tetapi ikan ini sedikit lebih besar.
Di belakang Yang Xin, seorang malaikat dengan 3 pasang sayap perlahan muncul. Lihat dengan teliti dan cari posisinya, Yang Xin bergumam. Sebuah busur panjang muncul di tangan kanan malaikat di belakangnya, dan setelah itu dia mengambil anak panah di belakangnya dengan tangan kirinya. Setelah beberapa saat mengamati, Kanute tiba-tiba muncul dan membuka mulutnya yang besar. Dia menargetkan Lu Yinghao. Kunci posisi, ucap Yang Xin yang tidak ingin melewatkan kesempatan. Segera setelah itu Yang Xin kemudian berkata, "Serang." Anak panah itu dilepaskan dan melesat menuju Kanute yang mencoba menerkam Lu Yinghao. Wajah Lu Yinghao menjadi pucat. Meskipun dia telah menyuntikkan adrenalin ke dalam tubuhnya, dia tidak cukup cepat untuk menghindari serangan Kanute. Glup, Kanute menelan Lu Yinghao bulat-bulat. Di saat yang sama, anak panah dari malaikat Yang Xin mengenai tubuh Kanute, namun hanya menembus sebagian luarnya saja. Meskipun menancap, hal itu tidak membuat dampak yang membahayakan Kanute. Kanute melirik dingin ke arah Yang Xin dan mengabaikannya. Dia menarik anak panah itu dan berkata, "Kau pikir ini bisa menembus pertahananku? Sungguh lelucon, kecuali kau punya kemampuan menyerang setingkat wakil kapten." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba perut Kanute bergerak dan mengeluarkan suara aneh. Kanute tiba-tiba membuang muka, membuka mulut dan memuntahkan Lu Yinghao. Lu Yinghao dipenuhi lendir dan dia sangat malu. Namun dia cepat-cepat berdiri dan menatap hiu biru besar itu dengan bangga. "Aku punya banyak poison, dan kau berani memakanku?" Lu Yinghao, yang dapat mengendalikan hormon dalam tubuhnya, dapat mengubah cairan tubuhnya menjadi racun yang mematikan. Jadi pilihan Kanute untuk melahapnya tidak diragukan lagi merupakan kesalahan pengambilan keputusan yang besar. Namun, dilihat dari ukurannya yang besar, jelas tidak mudah membunuhnya dengan racun. Mata Wudi berbinar, dan dia menemukan cara untuk menghadapi Kanute. Setidaknya itu bisa mencegah semua orang dimakan olehnya. Wudi berkata, "Lu Yinghao, taburkan racunmu pada kami juga." Sambil berlari, Lu Yinghao berteriak, "Baiklah." Dia segera berlari ke Wudi, menggigit pergelangan tangannya, dan mengoleskan darahnya ke anggota lain. Darahnya menjadi racun yang mematikan setelah transformasinya. Yang lain juga melalui proses ini satu persatu. Melihat iru Kanute mencemooh mereka. "Apa kalian sungguh berpikir kalau aku tidak bisa berbuat apa-apa pada kalian hanya karena aku tidak bisa memakan kalian?" Dia merasa percaya diri dengan kekuatannya dan berpikir masih banyak cara baginya untuk menghabisi tim Tengu. Lalu Kanute mencemooh lagi. "Kalau aku tidak bisa memakanmu, aku akan menghancurkanmu sampai mati." Dia mengangkat kedua tangannya untuk memamerkan ototnya. Berpose seperti binaragawan. Anggota Eclipse Moon, Sakuraba Yoshimitsu, mengangkat tangannya dan membidik ke medan pertempuran tempat semua orang berada. "Aku akan membantumu, pelepasan gravitasi." Begitu kemampuannya diaktifkan, semua orang tiba-tiba merasakan tubuh mereka menjadi berkali-kali lipat lebih berat. Beberapa petarung yang bukan tipe penyerang jarak dekat bahkan kesulitan bergerak. Suara teredam datang dari pusat medan pertempuran, dan tubuh Kanute yang berubah menjadi hiu biru raksasa tiba-tiba tenggelam ke dalam bumi. Dia berteriak keras, "Sialan! Apa yang kau lakukan?" Ketika Wikipedia melihat pemandangan ini, dia tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Peningkatan gravitasi yang begitu kuat merupakan serangan yang tidak pandang bulu. Bagi raksasa seperti itu hanyalah bencana. Daiko Yanjin dapat beradaptasi dengan gravitasi yang kuat melalui latihan konstan. Tetapi Kanute tidak dapat melakukannya, karena ukuran dan beratnya saat itu jauh melampaui jangkauan manusia. Gravitasi yang begitu besar memberikan tekanan besar pada organ-organ dalamnya. Saat itulah Sakuraba Yoshimitsu menyadari bahwa Kanute di depannya tidak dapat dibandingkan dengan Daiko Yanjin. "Maaf aku." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Kanute sudah menerkamnya, lalu, krak, menggigit pinggangnya hingga terbelah dua. Wajah Sakuraba Yoshimitsu penuh keheranan. Dia tidak menyangka akan mati di mulut sekutu sementaranya, bukan di tangan tim Tengu. Begitulah sifat bajak laut. Selama kepentingan mereka tersentuh, mereka bahkan dapat membunuh kerabat dekat mereka. Mereka belum bisa berselisih dengan bajak laut Tianlong. Terlebih lagi, di dalam tim, Sakuraba Yoshimitsu hanyalah karakter kecil yang berada di peringkat paling bawah. Kenapa? Itulah kata-kata terakhir yang diucapkan Sakuraba Yoshimitsu. Tim Tengu hanya terdiam melihat itu. Begitu Sakuraba Yoshimitsu mati, medan gravitasi di tempat kejadian kembali normal. Kanute menelan tubuh Sakuraba Yoshimitsu.
Dan luka mengerikan yang ditinggalkan Zhang Yi di tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Kau adalah orang yang membuat masalah tapi tidak membantu apapun. Syukurlah, kau masih bisa berguna setelah kau mati. Mata Wu Di menyipit, hati-hati. Orang ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan melahap mutan. Melihat Kanute yang memulihkan diri, tim Tengu kesulitan memikirkan cara untuk menghadapinya. Sesaat kemudian, Yehe mengangkat tangannya dan mengaktifkan kemampuannya. Biar aku coba, Shadow Voltorn. Bayangan di kaki Yehe dengan cepat melebar dan menyatu dengan bayangan besar Kanute. Lalu dari balik bayang-bayang, ratusan duri hitam tajam melesat menusuk tubuhnya. Menyadari bahaya, Kanute mencoba melepaskan diri dari serangan Yehe. Terlalu lambat, ucapnya sambil berlari menjauh menghindari serangan Yehe. Pada saat yang sama, Wu Di mengaktifkan kemampuannya dan menembaki Kanute. Floating Cannon. Bola cahaya itu melesat ke arah Kanute yang sedang berlari. Tubuh Kanute bergetar. Serangan gabungan Yehe dan Wu Di melukainya dan menghentikan gerakannya. Kanute mengeluarkan erangan keras. Yang Xin-Xin, yang berada di kejauhan, meminta malaikat di belakangnya untuk membidik Kanute dan menembakkan anak panah kedua. Serang! Anak panah itu melesat dan menancap di tubuh bagian belakang Kanute. Dia tidak merasakan sakit yang berarti, namun sebagai bajak laut dan petarung tingkat atas, instingnya mengatakan ada yang tidak beres. Gawat, ada yang salah? Apa-apaan ini? Pikir Kanute dalam benaknya. Saat Kanute terdiam sesaat, Wu Di dengan cepat menyerang Kanute dengan Floating Cannon Super. Serangan itu mengenai Kanute, namun dia masih bisa menahannya. Kanute berlari ke arah Wu Di yang menyerangnya. Pada saat kritis, Kong Sheng melangkah maju. Dia merupakan satu-satunya mutan jarak dekat yang tersisa dalam tim. Penguat! Teriak Kong Sheng mengaktifkan kemampuannya. Hanya dia yang dapat memblokir serangan Kanute secara langsung. Tetapi ketika Kong Sheng berdiri di hadapan Kanute, sekilas rasa geli melintas di mata Kanute yang bengis itu. Siapapun yang menghalangi, mati! Teriak Kanute. Sebenarnya, target Kanute bukanlah Wu Di, tetapi Kong Sheng yang menjadi pertahanan terakhir tim Tengu. Selama Kong Sheng mati, dia bisa dengan mudah mengatasi tim Tengu yang lain. Kanute melompat ke udara seperti paus yang melompat keluar dari laut. Kemudian kepalanya menghantam Kong Sheng dengan keras. Dar! Kong Sheng tidak dapat menghindar, dia hanya dapat mengatupkan kedua tangannya di depan dada, berusaha menahan benturan tersebut. Tabrakan besar terdengar di medan pertempuran, dan lubang besar tercipta. Kekuatan hantaman itu begitu dahsyat hingga langsung menjatuhkan Kong Sheng ke dalam tanah sedalam lebih dari 10 meter. Dia mati dengan tubuh terbagi menjadi beberapa bagian. Wu Di cukup beruntung karena bisa menyelamatkan hidupnya. Tetapi ketika dia melihat lubang itu, dia menemukan bahwa Kanute telah menghilang. Yehe menggertakkan giginya dan berkata, Kong Sheng sudah mati? Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang bisa menahan serangan Kanute. Kemampuan Kanute terlalu kuat. Meskipun dia terluka parah, levelnya masih jauh di atas mereka. Selain itu, ada dua deputi di sampingnya yang sebanding dengan tim investigasi elit. Sehingga tim Tengu tidak diberi banyak kesempatan sama sekali. Wu Di tampak bingung, dia menatap Zhang Yi yang terbang dan berkata, sekarang Zhang Yi ditahan oleh Seiichiro Jinguji dan Feng Huangyuan dan tidak bisa membantu kita hanya bisa memikirkan solusi sendiri. Jika sudah begini, apa yang bisa mereka lakukan? Tentu saja tidak ada jalan lain kecuali bertarung sampai mati. Tetapi hal terburuk baru saja dimulai. Di Eclipse Moon, Feng Huangyuan ditahan oleh Zhang Yi untuk waktu yang lama dan harus menggunakan dirinya untuk melindungi Takeuchi Mayumi. Namun, tiba-tiba senyum licik muncul di bibirnya. Dia bergumam, selesai. Segera setelah itu, dia melompat bersama Shikigaminya dan bergabung dengan medan pertempuran di bawah. Wu Di yang melihat itu terkejut dan bertanya-tanya. Mengapa dia tidak melindungi Mayumi Takeuchi? Di atas udara, Zhang Yi melihat Feng Huangyuan turun dari bukit. Tatapannya tiba menyipit, menatap Mayumi Takeuchi. Dalam benaknya, dia memikirkan dua kemungkinan. Apakah Seiichiro Jinguji benar-benar menyerah pada penyihir itu? Entah penyihir itu telah kehilangan nilainya atau disembunyikan. Tidak peduli yang mana, coba saja dan aku akan tahu, pikir Zhang Yi. Tanpa ragu, Zhang Yi mengangkat senjatanya, mengarahkannya ke Mayumi Takeuchi di bukit. Namun, kali ini, Seiichiro Jinguji tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran. Sebaliknya, dia memanggil burung gagak api dan terbang ke arah Zhang Yi.
Burung gagak dalam jumlah besar menyerang Zhang Yi, seakan mampu menelannya dalam sekejap. Dor! Zhang Yi menarik pelatuknya. Peluru melesat dan mengenai kepala Mayumi Takeuchi. Melihat itu, Seiichiro Jinguji tersenyum dan mengejek. Bodoh sekali. Setelah Mayumi Takeuchi terkena tembakan, lapisan asap putih muncul, kemudian jimat kertas putih perlahan jatuh ke tanah. Rupanya, Mayumi Takeuchi yang ditembak Zhang Yi adalah shikigami yang dibuat oleh Feng Huangyuan. Saat para kera raksasa melindungi Mayumi sebelumnya, tanpa ada yang melihat, Feng Huangyuan menukarnya dengan shikigami dan menyembunyikan Mayumi Takeuchi yang asli di tempat lain. Zhang Yi segera menggunakan pesawat ulang-alik untuk menghindari serangan burung gagak, sementara matanya mengamati medan perang di bawah. Sepertinya mereka menggunakan shikigami untuk menyembunyikan penyihir itu. Di mana dia? Gumamnya. Ada begitu banyak orang, di mana-mana, dan tanah ditutupi mayat. Penyihir itu pasti ada di medan pertempuran. Jika tidak, dia tidak akan bisa menggunakan kemampuannya. Di sisi lain, Seiichiro Jinguji tahu bahwa Zhang Yi tidak bisa dibunuh dalam waktu singkat. Jadi, dia memilih membunuh anggota Tengu terlebih dahulu. Dari tas shikigami, burung-burung melompat ke arah tim Tengu. Aku akan membunuh wanitamu dulu, lalu melihat apa yang akan kau lakukan. Seiichiro Jinguji tersenyum lebar. Dia menargetkan Yang Xin-Xin yang menunggangi Hua-Hua. Kepalanya terjatuh ke bawah, jatuh bebas sepenuhnya, bagaikan bola meriam. Pada saat ini, Zhang Yi menghadapi krisis terbesar sejak pertempuran ini. Bahkan jika dia bisa melindungi Yang Xin-Xin, dalam situasi yang tidak terkendali ini, anggota tim Tengu lain akan mati. Zhang Yi tertawa. Sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan lebar, dan dia tersenyum cerah. Terima kasih sudah membantuku membuat pilihan. Awalnya aku tidak memilih. Tapi karena kau memaksaku, maka jangan salahkan aku. Mata Seiichiro Jinguji penuh dengan kegilaan. Dia ingin menghancurkan kepercayaan Zhang Yi dengan tangannya sendiri, dan membunuh orang-orang penting di sekitarnya. Melihat seseorang putus asa adalah hal yang paling dia sukai. Dari bawah, Hua-Hua memperhatikan Seiichiro Jinguji yang jatuh dari langit. Dia datang bersama ribuan burung gagak api, bagaikan kalajengking dari surga, langit pun dipenuhi burung gagak api karma yang meraung-raung tak karuan. Meong! Hua-Hua menjerit ketakutan, dan bulu di seluruh tubuhnya berdiri. Sesaat kemudian, napas familiar muncul dari atas kepalanya. Itu adalah Zhang Yi yang membuka portal dimensi tepat di atas kepala Hua-Hua, dan setelah muncul, dia mencoba menenangkan Hua-Hua. Tidak apa-apa, katanya. Mata Hua-Hua tiba-tiba menjadi jernih, dan wajahnya menunjukkan ekspresi lega karena kedatangan Zhang Yi. Saat Seiichiro Jinguji hampir mencapai mereka, Zhang Yi mengangkat tangannya lalu dengan cepat mengaktifkan kemampuannya. Subruang! Seiichiro Jinguji dan para gagak api langsung tenggelam ke dalam subruang milik Zhang Yi. Yang Xin-Xin menatap Zhang Yi dengan gembira. Kakak Zhang Yi, kau menang. Zhang Yi mengepalkan tangannya, sambil menatap kepalan tangannya, Zhang Yi berkata, tidak, belum. Zhang Yi memandang Feng Huangyuan dengan para shikigaminya di medan pertempuran. Setelah beberapa saat, dia menyipitkan matanya. Aku hanya menyegelnya di dalam subruang untuk sementara. Cepat atau lambat, dia akan merusak subruangku. Saat itu terjadi, kemampuan subruangku tidak akan bisa digunakan, jadi kita harus berpacu dengan waktu. Saat Zhang Yi menyegel Seiichiro Jinguji untuk sementara waktu dengan mengorbankan kemampuan subruangnya untuk sementara waktu, karena Seiichiro Jinguji tidak bisa dibunuh, bahkan jika dikirim ke dimensi yang berbeda. Dengan kemampuan api karmanya, cepat atau lambat Seiichiro Jinguji pasti akan berhasil merusak subruang Zhang Yi. Karena itulah, mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk secepat mungkin membunuh anggota Eclipse Moon yang lain. Meskipun begitu, bagi Zhang Yi, membunuh anggota tim Eclipse Moon yang lain adalah hal yang mudah. Zhang Yi mengangkat tangannya lalu berkata, waktunya membunuh. Bola hitam kemampuan muncul di tangannya, dan dia berencana menggunakannya untuk membunuh Feng Huangyuan. Saat itu, Feng Huangyuan dengan shikigaminya hendak menyerang anggota tim Tengu. Namun, dia berhenti karena dia menyadari niat membunuh yang mengerikan tengah menyelimuti dirinya. Feng Huangyuan menatap dengan ngeri dan melihat Zhang Yi menunggangi Hua-Hua. Di tangan kanan Zhang Yi, materi gelap yang tidak stabil perlahan mengembun. Pupil mata Feng Huangyuan menyempit. Dia sangat tahu betapa mengerikannya serangan Zhang Yi itu. Bahkan, Kanute yang pertahanan tubuhnya kuat pun terluka parah. Jika tubuh fisiknya menerima serangan ini, dia pasti akan mati. Aku tidak boleh sampai kena. Atau aku akan mati. Ayo kabur, gumam Feng Huangyuan tanpa ragu-ragu. Memanggil shikigami burung lalu melompat ke punggungnya dan mulai terbang menjauh. Namun, tentu saja, Zhang Yi sang MC tidak akan membiarkannya pergi. Bola hampa kecil sebelumnya Zhang Yi padatkan menjadi tombak penghancur di telapak tangannya, dan pada saat yang sama, matanya mengunci sosok Feng Huangyuan.
Akurasi presisi, gumam Zhang Yi, mengaktifkan kemampuannya yang lain. Tombak penghancur bukanlah skill serangan target tunggal, tetapi skill dengan kerusakan AOE berskala besar. Dengan cepat, Zhang Yi melemparkan tombak itu ke arah Feng Huangyuan. Serangan ini langsung menutupi area berbentuk bola dengan radius 500 meter, dan juga menutupi area tempat Feng Huangyuan melarikan diri. Semua prajurit sudah berbaris di depan. Jadilah penghalang. Mata Feng Huangyuan terbuka lebar, krisis kematian menyelimuti dirinya sepenuhnya. Dia buru-buru memanggil semua Shikigami untuk berdiri di depannya untuk menghadang serangan Zhang Yi, sekaligus memasang penghalang pelindung. Sayangnya, di hadapan tombak penghancur Zhang Yi, Shikigami dan penghalang yang dibanggakannya dengan mudah hancur. Tingkat kemampuan mereka tidak di level yang sama, perbedaannya terlalu besar. Dalam sekejap, seluruh pertahanannya lenyap, tubuhnya hancur berkeping-keping oleh kekuatan kehampaan, dan daging serta darahnya meledak. Zhang Yi mengeluarkan makanan supernatural untuk mengisi kembali energi supernaturalnya yang hilang. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas. Sungguh disayangkan, aku tidak bisa menyerap inti asalnya. Sungguh suatu pemborosan, pikir Zhang Yi sambil menatap Feng Huangyuan yang meledak di atas udara bagaikan kembang api. Di belakangnya, anggota tim Tengu yang lain berdiri tegak. Mata mereka terpaku ke langit yang luas. Mereka semua menyaksikan sebuah pemandangan yang tak terlupakan, lenyapnya Feng Huangyuan dari dunia ini. Di saat yang sama, tiba-tiba Wu Di berteriak, "Apa itu?" Wu Di mengangkat tangannya dan menunjuk sesuatu. Semua orang menatap ke arah yang ditunjuk Wu Di dan melihat pemandangan yang mengejutkannya. Hiu biru raksasa yang merupakan perubahan Kanute benar-benar berjongkok pada Yang Xin-Xin. Sikapnya penuh dengan kerendahan hati, terutama tatapan kekaguman yang luar biasa di mata hiunya yang besar. Senyum muncul di bibir Zhang Yi, dan dia tahu bahwa kemampuan Yang Xin-Xin berhasil. Sepertinya panah merah cinta Yang Xin-Xin berhasil. Kalau begitu, dua lawan yang sulit sudah diatasi. Pikir Zhang Yi melihat Kanute yang memuja Yang Xin-Xin. Kemampuan yang diperoleh Yang Xin-Xin disebut malaikat keinginan. Anak panah malaikat itu ada 3 jenis. Masing-masing ketiga jenis anak panah tersebut memiliki kemampuan yang berbeda. Biru, panah hukuman, pembunuhan utama. Merah, anak panah cinta. Anak panah ini tidak memiliki bentuk dan tidak dapat dipertahankan, karena akan langsung menembus jantung. Sekali seseorang terkena panah cinta, maka ia akan jatuh cinta kepada pemiliknya dari lubuk hatinya. Itu adalah naluri yang datang dari hati. Meskipun dia tahu dia sedang di bawah pengaruh sihir, dia tetap tidak bisa melepaskan diri dari emosi kekaguman. Sedangkan untuk jenis yang ketiga, yakni anak panah kebencian, si penggunanya akan menanamkan emosi kebencian ke dalamnya. Setelah beberapa saat Zhang Yi mengalihkan padangannya ke Baili Changqing yang sedang bertarung dari kejauhan. Sekarang aku harus segera mengatasi musuh yang lain agar anggota tim Tengu bisa leluasa membantuku menghadapi Jinguji Seiichiro nanti. Zhang Yi mengeluarkan senapan runduknya yang sangat besar, Lei Shu, dan menatap tajam ke arah Dagong Yanjin yang berjarak beberapa kilometer. Jika Baili Changqing terus bertarung, nyawanya mungkin dalam bahaya karena kelelahan fisik yang parah. Aku harus membantunya. Daikou Yanjin sudah berada di ambang krisis. Pada saat ini, pikirannya dengan panik memperingatkan bahwa ada tanda-tanda kematian. Lari, hanya itulah yang dia pikirkan dalam benaknya saat ini, yaitu dia harus melarikan diri, kalau tidak dia pasti mati. Setelah mengunci Daikou Yanjin melalui teropong bidik, Zhang Yi menarik pelatuknya. Dor! Suara gemuruh terdengar di medan pertempuran. Wajah Daikou Yanjin langsung berubah pucat. Lalu dia menjerit dengan suara keras dan menyedihkan. Suara jeritan itu bisa didengar dengan jelas oleh siapapun meskipun mereka berada beberapa kilometer jauhnya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi hingga membuat Daikou Yanjin yang kuat itu berteriak begitu keras. Mendengar itu, Wu Di yang tadinya masih melihat ke arah Kanute memalingkan wajahnya dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Mengapa teriakan Ronin harimau itu terdengar sangat menyedihkan? Baili Changqing menatap selangkangan Daikou Yanjin yang berlumuran darah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan kaget, dan di saat yang sama, dia tanpa sadar menutupi joninya dengan satu tangan. Itu pasti menyakitkan.
Gumam Baili Changqing. Rasa sakit seperti itu bisa dirasakan oleh pria manapun di dunia ini, hanya dengan melihatnya saja. Zhang Yi berdiri di udara dan berkata dengan dingin, tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, bagian itu pasti tidak cukup terlatih. Meskipun Baili Changqing tertegun sejenak, dia tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu karena dia sudah punya banyak pengalaman. Dia mengangkat tombak dan berlari ke depan Daiko Yanjin. Daiko Yanjin yang menyadari niat Baili Changqing segera berbalik dan berlari menjauh sambil memegangi joninya. Mau lari kemana kau? Teriak Baili Changqing berlari mengejar Daiko Yanjin. Setelah jarak mereka cukup dekat, Baili Changqing segera mengayunkan tombaknya untuk menebas Daiko Yanjin dengan bilah tombaknya. Drak, bilah tombak itu menghantam leher Daiko Yanjin yang tebal. Sayangnya serangan itu tidak berhasil. Haha, tidak ada satupun lemak di tubuhku yang tidak berguna. Teriak Daiko Yanjin membanggakan dirinya. Daiko Yanjin yang terkena tebas di leher tidak langsung mati. Sebaliknya, dia menjepit bilah tombak dengan otot-ototnya sekuat tenaga, lalu mendorong tombak itu dengan tangannya. Zhang Yi mengerutkan kening dan berkata, sangat sulit untuk membunuh orang yang fokus pada latihan tubuh. Aku akan melumpuhkan kakimu saja, ayo lihat bagaimana kau akan lari. Zhang Yi dengan cepat mengisi ulang ammo dengan tegas dan membidik lagi. Dor! Tembakan itu menargetkan kaki Daiko Yanjin. Dengan satu tembakan, sebuah lubang besar tercipta di paha Daiko Yanjin, dan dia jatuh ke tanah karena panik. Baili Changqing mengejarnya, seperti seorang tukang daging yang ulet mengejar babi peliharaan yang sekarat. Pergilah ke neraka! Teriak Baili Changqing melompat dan dengan keras menusukkan ujung tombaknya ke punggung Daiko Yanjin. Tombak itu menembus tubuh Daiko Yanjin. Daiko Yanjin meraung, "Bos, kau di mana? Mengapa kau tidak datang dan membantuku?" Bantuan Zhang Yi membuat Daiko Yanjin yang masih memiliki peluang untuk membalikan keadaan, menjadi benar-benar putus asa. Dari jauh, Zhang Yi berteriak mengingatkan Baili Changqing. Lakukan dengan cepat dan tepat. Aku tidak bisa menjebak Seiichiro Jinguji terlalu lama. Sekarang Zhang Yi sudah merasa kalau subruangnya tidak bisa bertahan lama. Baili Changqing yang mendengar itu merasa sedikit cemas. Tepat saat dia tengah berjuang untuk membunuh Daiko Yanjin, tiba-tiba saat dia melihat Daiko Yanjin yang tergeletak di tanah, sebuah ide terlintas di benaknya. Dengan cepat Baili Changqing membuat keputusan, dia menggenggam tombak Fang Tian dengan kedua tangannya, dan menusuk bol Daiko Yanjin. Rasakanlah versi panjang dari derita 1000 tahun karya Fang Tian Huaji. Ada pepatah lama yang berbunyi seperti ini, tidak peduli seberapa kuat seseorang, ususnya lunak. Ah! Daiko Yanjin berteriak keras kesakitan. Tombak Baili Changqing menancap dalam ketubuh Daiko Yanjin. Bahkan ujung tombak itu tidak terlihat lagi. Baili Changqing mengerahkan segenap tenaganya untuk mengangkat Daiko Yanjin seperti tusuk sate. Meskipun begitu, vitalitas Daiko Yanjin sangat kuat, dan meskipun dia ditembus seperti ini, dia tetap tidak mati. Baili Changqing melihat lubang-lubang di tubuhnya dan menusuknya berulang kali. Setelah disiksa ratusan kali, Daiko Yanjin akhirnya kehilangan nafas kehidupan. Baili Changqing tersentak berkata, cara Zhang Yi ternyata lebih efektif. Dia menusukkan tombaknya ke tanah. Tubuh Daiko Yanjin yang seperti anjing mati tergantung di sana, dan darah mengalir ke gagang tombak, membasahi area salju yang luas. Di sisi lain, Yang Xinxin memikirkan kata-kata Zhang Yi dalam benaknya. Dia menyadari bahwa meskipun situasi perang menguntungkan mereka, situasinya tidak sepenuhnya menguntungkan mereka. Setelah Seiichiro Jinguji lolos dari subruang, mereka harus bertarung melawan sosok setingkat kapten tanpa kemampuan subruang Zhang Yi. Kepala Yang Xinxin menengok ke sana kemari dan matanya melihat-lihat sekitar. Kita harus segera menemukan penyihir itu. Yang Xinxin tahu betul kalau sebagian besar kekuatan Seiichiro Jinguji berasal dari kekuatan gadis kuil itu. Setelah beberapa saat Meng Xiu datang dan berkata, serahkan saja urusan mencari orang padaku.
Area fotografi udara, aktif. Ucap Meng Xiu mengaktifkan kemampuannya. Dengan Meng Xiu sebagai pusatnya, semua pergerakan dalam radius 3 km terdeteksi dengan jelas olehnya. Dengan cepat Meng Xiu menemukan tempat persembunyian Mayumi Takeuchi. Ketemu. Penyihir dan salah satu mutan Eclipse Moon bersembunyi di balik area kontainer. Segera dia menemukan tempat persembunyian Mayumi Takeuchi. Dia menunjuk ke area kontainer di kejauhan, pelabuhan Chaoyu mereka ada di sana. Aku akan menangkapnya. Aku akan membantumu dengan sihir bayangan. Sue Miao dan Ye Hi berinisiatif mengambil tindakan. Sebagai alien tipe assassin, mereka paling jago menangani situasi ini. Di sisi lain, Wu Diang sedang mengaktifkan floating cannon berkata, kalian duluan saja. By the way GW gak tahu siapa yang dia serang karena gak ada keterangannya. Setelah beberapa saat Wu Di juga berlari ke arah kontainer. Dari atas punggung Hua-Hua, Yang Xin menatap Zhang Yi dan memikirkan sampai kapan Zhang Yi bisa menahan Seiichiro Jinguji. Aku tidak tahu berapa lama subruang milik kakak Zhang Yi bisa bertahan. Zhang Yi yang sedang memegangi Lei Shu merasakan subruangnya yang berangsur-angsur rusak, lalu mengalihkan pandangannya ke medan pertempuran terakhir. Akurasi presisi, ucap Zhang Yi mengaktifkan kemampuannya. Zhang Yi tanpa sadar mengangkat Lei Shu di tangannya. Dia ragu-ragu namun tidak melepaskan tembakan. Ini adalah duel antar master. Zhang Yi tidak peduli dengan apa yang disebut sifat kesatria ataupun warrior. Tapi karena yang bertarung adalah Liang Yu, dia menahan diri. Liang Yu berasal dari keluarga ahli bela diri, dan dibenci serangan diam-diam. Aku tidak bisa menembak Tsukamoto Nobunaga secara langsung, aku masih bisa membidiknya. Aku tidak akan mengambil tindakan apapun dan hanya akan menonton. Jika dia kalah karena takut, dia tidak bisa menyalahkanku. Pikir Zhang Yi tersenyum tipis sambil memantau pertempuran antara Liang Yu dan Tsukamoto Nobunaga menggunakan teropong bidik untuk mengganggu konsentrasi Nobunaga. Benar saja, sesuai rencana Zhang Yi, membidik Nobunaga dengan teropong bidik membuat konsentrasi Nobunaga teralihkan. Celah sesaat itu dengan cepat dimanfaat oleh Liang Yu. Saat para ahli bela diri saling bersaing, kesalahan sekecil apapun bisa menentukan kemenangan, kekalahan, hidup ataupun mati. Pedang Liang Yu sangat cepat, seperti embusan angin yang melewati padang salju, berlalu sangat cepat. Pedang Nobunaga juga sangat cepat, tetapi pikirannya tidak fokus. Sekalipun dia mampu menahan serangan pedang Liang Yu dengan pedangnya di saat-saat kritis, namun kekuatan pedang itu tidak lagi sekuat dan sekokoh biasanya. Kerak! Pedang Longming memebelah pedang Nobunaga menjadi dua, lalu pedang itu menebas bahu kiri ke perut kanannya, dan darah menyembur keluar dari tubuh Nobunaga. Nobunaga menatap darah yang berceceran itu dengan tak percaya. Ia bahkan mendengar suara darah yang berceceran, seperti angin di kampung halamannya. Dia perlahan berlutut di tanah. Bagaimana bisa aku kalah? Pikir Nobunaga setelah pedang terlepas dari tangannya. Liang Yu maju melangkah ke depan lalu memotong kepala Nobunaga. Liang Yu berkata dengan dingin, keterampilan pedang kuno yang terkenal itu sudah ketinggalan zaman. Mereka yang tenggelam dalam sejarah dan ragu untuk melangkah maju serta lupa melihat ke depan. Bagaimana bisa disebut seorang master? Zhu Zheng dan yang lainnya yang tentu saja melihat kejadian itu melalui pengawas satelit bersorak-sorai. Tim Tengu membunuh anggota Eclipse Moon satu demi satu. Bagaimana mungkin mereka tidak terinspirasi? Selanjutnya, yang tersisa hanya pemimpin Eclipse Moon. Zhu Zheng berkata dengan suara yang dalam, bunuh dia dan misi ini akan berakhir. Setelah kemenangan Liang Yu, Zhang Yi diam-diam menyimpan Lei Shu, lalu berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah itu meminta semua orang berkumpul melalui alat komunikasi. Semua orang berkumpul, Liang Yu datang membawa kepala Nobunaga. Dia mengangkatnya lalu berkata, "Aku menang." Zhang Yi mengepalkan tangannya dan berkata dengan dingin, "Pertarungan sengit yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku tidak bisa lagi menahan Jinguji Seiichiro. Kalian sebaiknya bersiap."
Setelah semua orang berkumpul, Zhang Yi tanpa ragu-ragu membuka subruangnya, dan kemudian melepaskan Seiichiro Jinguji, yang telah ditahannya selama beberapa waktu. Subruang Zhang Yi berada di ambang kehancuran, jadi daripada menunggu Seiichiro Jinguji menghancurkannya, lebih baik melepaskannya terlebih dahulu. Seiichiro Jinguji dan para gagaknya terlempar keluar dari subruang. Setelah keluar, bagaikan rudal yang sudah mengunci target, para gagak api Seiichiro Jinguji langsung mengejar Zhang Yi. Zhang Yi tahu betul bahwa dia adalah orang pertama yang ingin dibunuh Seiichiro Jinguji, jadi dia harus lari jauh. Adapun pertempuran berikutnya, Zhang Yi memutuskan untuk menyerahkannya kepada orang lain. Zhang Yi dengan cepat menghindar lalu mengaktifkan kemampuannya. Portal dimensi, teriak Zhang Yi lalu masuk ke dalam portal dimensi dan keluar di balik kontainer. Zhang Yi berjalan ke tepi, mengeluarkan makanan super buatan Yang Mi, lalu berkata dengan tenang, "Fiuh, untung saja aku cepat lari, sekarang giliran mereka." Seiichiro Jinguji yang baru keluar dari subruang dikelilingi oleh anggota tim Tengu. Saat ini, mata Seiichiro Jinguji penuh dengan kebingungan. Laju aliran waktu di dalam subruang benar-benar berbeda dari kenyataan. Meskipun dari luar Seiichiro Jinguji tampak seperti terjebak hanya beberapa menit. Namun di dalam subruang, doa mengalami menghabiskan waktu selama puluhan tahun. Di mana aku? Bukankah aku berada di ruang dimensi berwarna putih? Di mana tempat ini? Dia terlihat sangat familiar. Zhang Yi, aku Seiichiro Jinguji, pemimpin kelompok Eclipse Moon. Aku ingin mengambil alih dataran tengah negara Tiongkok dan menyediakan lahan yang subur untuk bertahan hidup faksi pendaratan di akhir zaman. Pikirannya yang masih kebingungan dan menyadari sesuatu setelah melihat Zhang Yi. Setelah itu, kebingungan itu berangsur-angsur menghilang. Aku ingin membunuh pria bernama Zhang Yi. Kesadaran Seiichiro Jinguji berangsur-angsur kembali ke masa kini. Baginya, itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Dia lupa banyak hal, tetapi dia tidak lupa apa yang akan dia lakukan. Bunuh dia. Baili Changqing meraung marah dan mengambil inisiatif untuk menyerang ke depan. Liang Yu mengikutinya dari dekat sambil memegang Longming di tangannya. Di samping Yang Xinxin, seekor hiu biru besar berlari dengan sangat jinak. Matanya dipenuhi kekaguman pada Yang Xinxin. "Maju, Kanute!" teriak Yang Xinxin bagaikan seorang trainer Pokemon yang memberi perintah. Baili Changqing, Liang Yu, dan Kanute, 3 pasukan tempur tingkat wakil kapten mengepung satu orang yaitu Seiichiro Jinguji. Yang lain menunggu di balik kontainer bersama Zhang Yi. Bahkan jika mereka ingin membantu, perbedaan level terlalu besar dan kekuatan yang bisa mereka gunakan terbatas. Zhang Yi bersandar di belakang sebuah kontainer yang terbengkalai, diam-diam mengambil sebatang rokok dari sakunya dan menyalakannya. Dalam pertempuran berikutnya, kemampuan yang dapat dikerahkannya terbatas. Karena subruannya berada di ambang kehancuran, dia tidak bisa lagi melawan Seiichiro Jinguji secara frontal. Dia harus menghindar, jika tidak Seiichiro Jinguji akan membunuhnya dengan cara apapun. Xiao Honglian menatap cangkir emas di tangan Zhang Yi dan mengulurkan tangannya ke Zhang Yi, "Beri aku satu." Bagaimanapun rokok sudah seperti emas di akhir zaman ini, hanya beberapa orang yang mempunyainya. Zhang Yi meliriknya lalu memberinya 1 batang. Xiao Honglian mengembuskan asap putih dari bibir merah cerahnya dan bertanya, "Jika kau tidak mengawasi, bisakah mereka mengatasinya?" Zhang Yi berkata dengan ringan, "Saat dia ada di dalam subruang milikku, entah berapa kali dia mengalami kematian, dan kekuatan aslinya banyak terkuras." Meskipun Seiichiro Jinguji menyebabkan subruangnya Zhang Yi hampir runtuh, dia sendiri tidak lagi dalam kondisi yang sama seperti saat dia prima. Zhang kemudian melanjutkan, "Jika Baili Changqing dan yang lainnya bekerja sama, seharusnya tidak ada masalah." Sesaat setelah Zhang Yi selesai bicara, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga di belakangnya. "Dang!" Suara itu diikuti teriakan Kanute "Ah!" Setelah itu tubuh Kanute terlempar ke depan mereka. Melihat apa yang baru saja terjadi, Zhang Yi menarik napas dalam-dalam,
membersihkan debu di tubuhnya lalu berkata, "Aku akan melihat situasinya dulu." Zhang Yi kemudian dengan hati-hati mengamati situasi pertempuran dari sudut kontainer. Di medan pertempuran, api berkobar sangat terang. Itu adalah Seiichiro Jinguji yang terbakar kemampuan apinya. "Api karma, bangkitlah!" teriak Seiichiro Jinguji mengaktifkan kemampuannya. Seiichiro Jinguji tertawa liar. "Hahaha, kalian sudah menghabisi semua rekan satu timku. Aku ingin kalian dikubur bersama mereka." "Hahaha, aku belum kalah. Selama aku masih hidup, aku bisa memulai lagi. Eclipse Moon tidak akan pernah terkalahkan." Seperti yang kita tahu, api di tubuh Seiichiro Jinguji adalah api karma yang bahkan mutant kelas atas pun tidak berani menyentuhnya. Karena jika sudah terkontaminasi, akan sulit dihilangkan seperti belatung tarsal, dan hanya dapat diatasi dengan mengonsumsi kekuatan supernatural. Baili Changqing dan Liang Yu telah bertarung sampai titik kegilaan. Mereka tahu kalau mereka tidak bisa mundur. Ini adalah pertempuran terakhir. Zhang Yi menyadari kalau situasi ini tidaklah baik. "Ini buruk," gumam Zhang Yi yang mengawasi situasi dari balik kontainer. Segera setelah itu Zhang Yi mengangkat tangannya dan memeriksa waktu. 37 menit telah berlalu sejak pertempuran dimulai. Dukungan yang dijanjikan Gao Changkong tidak kunjung tiba. Sialan, sudah 37 bukankah mereka bilang Gao Changkong akan tiba dalam waktu 30 menit? Gumam Zhang Yi merasa kesal. Keterlambatan tim Samsara terlalu aneh. Zhang Yi kemudian menyadari sesuatu. Apa dia ingin aku matau agar dia bisa datang dan mengambil semua keuntungan? Tidak mungkin. Senyum sinis muncul di sudut mulut Zhang Yi. Gao Changkong tampaknya adalah orang yang sangat sempurna. Dia berasal dari latar belakang yang miskin dan memiliki kepribadian yang sempurna. Tetapi dia tidak pernah mempercayai orang seperti itu. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Kalau memang ada, pasti itu penyamaran. Orang yang selalu bisa berpura-pura menjadi persona yang sempurna pasti lebih kejam daripada orang biasa. Setelah menyadari itu, Zhang Yi mengurungkan rencananya untuk menunggu dukungan. Dia kemudian mengaktifkan AI Pusan Komando yang terhubung dengan alat komunikasi. Seperti AI sistem kebanyakan, setelah diaktifkan, dia menyapa Zhang Yi, "Halo," itulah yang tertulis di gelang komunikasi Zhang Yi. Zhang Yi kemudian berkata pada AI cerdas, "Hubungkan kembali kota Blizzard." "Oke, terhubung." Saluran komunikasi dengan pusat komando dihubungkan kembali. Zhang Yi tidak mempercayai markas besar karena mungkin ada mata-mata rahasia di sana. Namun, jika orang lain mempersulitnya, maka dia akan membalasnya. Di pusat komando, Zhu Zheng cukup terkejut dengan panggilan Zhang Yi karena hal yang terjadi sebelumnya. "Zhang Yi," gumam Zhu Zheng. Tanpa basa-basi Zhang Yi langsung mengatakan pemikirannya. Tim Samsara tidak datang tepat waktu, ada yang salah dengan Gao Changkong. Dia mungkin agen rahasia Eclipse Moon. Zhang Yi menyebut Gao Changkong dengan namanya, bukan nama sandinya, artinya ini hal serius. Begitu Zhang Yi mengucapkan kata-kata ini, mata Zhu Zheng membelalak. "Mustahil," gumam Zhu Zheng, tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Di kota Blizzard, seorang kapten berada di posisi kedua setelah beberapa eksekutif senior. Sedangkan kelompok Eclipse Moon hanyalah organisasi Ronin kecil dari negara Neon. Apa alasan Gao Changkong sampai melakukan pengkhianatan? Yaitulah yang dipikirkan Zhu Zheng. Zhang Yi berkata dengan tenang, "Waktu adalah yang paling utama untuk tim investigasi. Mereka seharusnya tiba dalam waktu setengah jam, tetapi sekarang mereka belum tiba. Hanya ada satu alasan. Mereka bersekongkol dengan Eclipse Moon dan ingin kami matau." Sebenarnya Zhang Yi tidak yakin apakah Gao Changkong benar-benar berkhianat. Ini hanyalah asumsi pribadinya. Tapi setelah semua yang terjadi, satu hal dapat disimpulkan, Gao Changkong menantikan kematian Zhang Yi. Karena Zhang paling diuntungkan jika kematian Zhang Yi serta Deng Sentong sebelumnya hanyalah Gao Changkong, Tu Yunlie dikecualikan karena dia selalu berada di dalam kota Blizzard.
Karena hal itu Zhang Yi tidak keberatan menyiramkan air kotor ke Gao Changkong. Zhu Zheng berkata dengan tenang, aku akan segera menghubungi tim Samsara. Zhang Yi, prioritas utamamu sekarang adalah menghabisi Seiichiro Jinguji dengan segala cara dan menyelesaikan misinya. Zhang Yi menutup komunikasi dan senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Dengan segala cara. Untuk siapa? Itu bukan untukku. Di medan pertempuran, Seiichiro Jinguji mencari Zhang Yi. Dia tahu kalau dia harus menghabisi Zhang Yi. Tetapi ada terlalu banyak anggota tim Tengu di sekitarnya, dan Zhang Yi sudah bersembunyi dengan baik. Shine! 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 Teriak Seiichiro Jinguji seperti orang gendeng. Seiichiro Jinguji bergerak cepat melintasi medan pertempuran. Kecepatannya terlalu cepat dan kekuatannya terlalu kuat. Kemanapun api Phoenix merah itu lewat, tanah menjadi hitam hangus. Lalat yang mengganggu. Guma Seiichiro Jinguji sambil melayangkan serangan. Dengan satu serangan itu, tubuh Qi Guangming terpotong menjadi dua bagian. Dia tertawa terbahak-bahak dan bergegas menuju Meng Xiu yang tidak berdaya. Sekarang giliranmu. Wajah kecil Meng Xiu tiba-tiba memucat. Seiichiro Jinguji bergerak cepat untuk menyerang Meng Xiu, tapi di saat kritis, Kanute kembali ke medan pertempuran dan dengan paksa memblokir serangan Seiichiro Jinguji. Sayangnya api Phoenix membakar tubuh Kanute, hal itu membuatnya merintih kesakitan. Ah! Seiichiro Jinguji berteriak keras seperti orang gendeng, hasratnya untuk menghabisi Zhang Yi sangat kuat. Zhang Yi, keluarlah. Jika kau tidak keluar, aku akan menghabisi semua anak buahmu. Seiichiro Jinguji bergerak cepat dan mencengkram leher Lu Yinghao. Dia mengangkatnya seakan tubuh Lu Yinghao sangat ringan. Api membakar tubuh Lu Yinghao, dan dia pun matau terbakar. Di balik kontainer, Zhang Yi bisa mendengar dengan jelas teriakan Seiichiro Jinguji dari kejauhan. Dia mengerutkan kening tetapi tidak terburu-buru untuk keluar. Jika aku keluar sekarang, aku hanya akan matau. Apa kalian sudah menemukan penyihir itu? Tanya Zhang Yi pada anggota tim Tengu lain melalui alat komunikasi. Di tempat lain, Yehi dan Sue Miao berdiri di depan tubuh Satoru, menatap Takeuchi Mayumi yang menggigil di sudut kontainer. Seringai jahat terlihat di bibir mereka. Kami menemukannya, Kapten. Haruskah kami menghabisinya? Selama Mayumi Takeuchi dihabisi, Seiichiro Jinguji akan kehilangan kemampuan prediksi masa depan yang diberikan Mayumi Takeuchi. Dan efektivitas tempurnya akan sangat berkurang. Saat itu terjadi tim Tengu akan mempunyai kesempatan untuk menang. Tepat setelah Yehi dan Sue Miao mengatakan itu, chapter 630 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, sejauh ini sudah berapa kali kalian bukber? Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian, guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.